kasih Bapak Ibu, saya mohon waktunya sejenak untuk memperhatikan apa yang saya sampaikan. Mungkin kita fokus sejenak dulu ke sini. Nanti setelah lewat dari ininya sambil dengar sambil mengerjakan supaya satu kali jalan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi yang cerah ini kita bersama-sama hadir untuk mengikuti salah satu rangkaian kegiatan pengimbasan kegiatan dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Toli-Toli. Kemudian selanjutnya salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang sempat hadir. Semoga pada pertemuan ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, sebelum masuk ke materi, marilah kita sama-sama berdiri untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu dipersilakan. Terima kasih, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Toli-Toli yang pada kesempatan ini akan memaparkan materi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah pokok pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan yang ada di Indonesia, di mana beliau menyematkan bahwa merdeka belajar itu adalah sebuah jalan yang ditempuh oleh anak-anak semasa mengikuti pendidikan. Jadi merdeka belajar ini bukan hanya sekedar slogan saja, tapi menjadi sebuah upaya di mana proses pembelajaran yang ada di sekolah itu tercipta dan terlaksana, di mana berpihak 100% itu kepada siswa. Bagaimana kita guru ini memberikan, kemudian melakukan penuntunan pendidikan itu sesuai dengan pola yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara ini. Merdeka belajar menjadi wujud kebaruan pada wajah pendidikan Indonesia. Kita ketahui bersama, begitu banyak perubahan yang terjadi, silih berganti kurikulum berubah. Tentu
perubahan ini memiliki tujuan, ya. Dari zaman KTSP, K13 sampai dengan yang terakhir ini kurikulum merdeka, perubahan ini dilakukan terus-menerus karena kebutuhan zaman. Ya. Kemudian berikutnya, peserta didik diberi kebebasan dalam mengatur sistem belajar yang mereka inginkan. Jadi ini sistem yang kita anut sekarang. Guru menjadi fasilitator yang setia menuntun, membimbing dan mengarahkan para peserta didik dalam menemukan tujuan belajar mereka, sehingga peserta didik mampu menjadi pembelajar yang mandiri dan berdaya saing. Jadi Bapak Ibu, kenapa saat ini kita mengenal istilah student center? Jadi kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggali potensi yang dimiliki. Tidak seperti zaman dulu di mana guru yang menyiapkan segalanya, kemudian menyiapkan kepada siswa, ini yang kau lakukan, ini yang kau lakukan. Tapi bagaimana posisi itu dibalik? Guru yang menjadi fasilitator untuk selalu melakukan kegiatan di mana murid itu selalu dimotivasi, dipancing, dilakukan stimulasi supaya potensinya itu mampu dieksplor. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan adalah tempat seseorang melatih diri agar menjadi manusia Indonesia yang beradab. Melalui pendidikan, nilai-nilai kebudayaan dapat diwariskan. Sebagai identitas bangsa, sudah seharusnya penanaman nilai-nilai kebudayaan menjadi hal yang diperhatikan. Jadi Bapak Ibu, kenapa sekolah itu penting sekali? Karena sekolah itu menjadi tempat di mana pendidikan, budaya, karakter, moral itu ditumbuhkan. Ya. Walaupun pada dasarnya karakter itu kuat datangnya dari rumah, lingkar rumah orang tua. Tapi pendidikan juga harus menerima itu, yang positifnya dikembangkan, yang negatifnya ditepis bahkan dihilangkan. Kemudian selanjutnya, pada dasarnya menuntun adalah tugas seorang pendidik untuk mengarahkan para murid dalam menjalani kehidupan. Menuntun segala kodrat anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia dan anggota masyarakat. Jadi Bapak Ibu perlu dipahami bahwa murid kita itu bukan seperti kaleng kosong. Mereka itu memiliki potensi. Hanya saja potensi anak-anak kita ini beragam. Apalagi ditambah dengan jumlahnya yang begitu banyak, maka potensi itu juga sangat beragam. Ya. Jadi jangan kita mencoba untuk memaksakan, kamu harus mengikuti ini, kamu harus melakukan ini. Mari kita coba observasi dulu. Kita lihat di mana potensi anak ini, apa potensi yang dimiliki. Kemudian nanti kita arahkan, kita sebagai guru akan mengarahkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki itu, sehingga bisa mencapai target maksimalnya. Kadang-kadang kalau sudah tercapai, kebahagiaan itu akan didapatkan oleh murid itu sendiri. Disitulah pencapaian anak-anak itu. Kemudian selanjutnya, sebagai kemerdekaan dalam belajarnya. Namun peserta didik juga harus mampu menjadi cakap mengatur segala kehidupannya sendiri tanpa harus diperintah oleh orang lain. Jadi Bapak Ibu, pada dasarnya kita sebagai guru ini hanya mengarahkan. Nah, inilah pentingnya kita mengenali potensi anak kita. Ini pentingnya. Jadi dengan mengenali potensi, kita bisa tepat mengarahkannya. Seperti itu. Termasuk mungkin apa yang kita lakukan, kalau misalnya dia memiliki potensi olahraga, di seni, kita harus kenal itu dulu sehingga mereka betul-betul terarah dengan baik. Selanjutnya, para siswa telah memiliki kodrat berdasarkan lingkungan mereka berada, serta memiliki kodrat sesuai dengan zamannya. Maka dalam mendidik anak-anak harus disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Nah ini.
anak-anak itu sudah memiliki bakatnya, sudah memiliki potensi itu. Jadi jangan kita memandang bahwa murid itu seakan-akan tidak tahu apa-apa. Ingat, mereka itu memiliki potensi yang luar biasa. Hanya saja kita guru perlu mengenalinya. Selain itu, dalam mendidik anak-anak, budi pekerti adalah hal paling dasar yang harus tetap diajarkan. Budi pekerti akan terbentuk jika ada keselarasan antara cipta, kognitif, rasa, afektif, serta mampu menghasilkan karya, yaitu psikomotor. Ya, Bapak Ibu, kita masih menganut paham ini, di mana kognitif, afektif, dan psikomotor ini masih tetap menjadi dasar kita dalam memberikan penilaian yang ada di sekolah. Jadi memang masih sangat segaris dengan apa yang kita lakukan. Ya. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan keluarga menjadi tempat utama yang paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik seorang anak. Tetapi pendidikan di sekolah juga harus mampu menuntun agar murid membiasakan perilaku baik dan positif. Hal ini tentunya akan mengantar setiap anak menuju kodrat yang baik yang mereka miliki. Bapak Ibu, terkadang memang yang terjadi saat ini, kenapa begitu banyak pergeseran, banyak anak-anak yang orientasi orang tuanya itu dibawa ke pondok. Coba kita pahami itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena adanya pergeseran attitude, etika moral yang terjadi saat ini cukup besar. Ketakutan inilah yang dirasakan oleh orang tua. Apalagi ditambah dengan peningkatan teknologi yang luar biasa. Anak-anak semakin tidak terkendali. Begitu banyak media yang dilihat, dicontoh, sehingga rasa khawatir ini justru bertumbuh kepada orang tua siswa. Maka dalam hal ini sekolah sebagai wadah pendidikan yang paling utama dan diharapkan oleh orang tua, tentunya lebih berbenah lagi, mempersiapkan diri lagi, lebih memotivasi diri lagi bagaimana caranya pelaksanaan pembelajaran, kemudian pelaksanaan pendidikan pada umumnya ini bisa mengatasi persoalan-persoalan pergeseran moral ini. Coba kita rasa-rasa sendiri mungkin Bapak Ibu, bagaimana etika anak-anak kita saat ini, yang dimana dahulunya itu budaya tabe-tabe, senyum, sapa, salam, itu sudah berganti dengan berbagai mode-mode yang kita lihat sekarang ini. Say hello-nya sudah luar biasa, dan itu sudah dianggap biasa Bapak Ibu. Kalau dulu anak-anak itu takut lewat di depan gurunya, bahkan lihat gurunya dari jauh itu segan, ataupun kalau misalnya ketemu, senyum, salam, sapa, menyapanya itu luar biasa, penuh dengan rasa hormat dan terlihat sangat tulus. Saat ini apa yang terjadi? Kalaupun ada yang seperti itu, senyum sapanya itu hanya sekedar mungkin menggugurkan, bagaimana tidak terlihat seperti anak pembangkang. Nah ini, jadi kita sebagai satuan pendidikan memiliki tugas yang sangat berat, ya, sangat berat sekali. Namun insya Allah tujuan akhirnya bagaimana anak-anak ke depan ini jauh lebih baik, ya. Ini adalah bekerja keras. Nah, ini dapat diterapkan di sekolah sebagai wujud penerapan pendidikan yang holistik secara menyeluruh dan seimbang antara kecakapan intelektual, sosial, emosional, dan spiritual. Ya, ini banyak anak-anak kita ini kalau di sini tuh punya karakter seperti ini. Ya, mungkin kita bisa mengarahkan ke arah yang lebih positif. Kemudian ada tradisi gotong royong dan sopan santun. Ini masih ada yang terlihat. Ya, kalau di daerah kita ini masih ada gotong royongnya, masih ada tolong menolongnya. Kalau di kampung itu masih ada istilahnya bersama-sama, misalnya angkat rumah, itu masih ada budaya seperti itu. Itu mungkin bisa kita imbaskan ke sekolah bahwa di daerah kita ini tuh ada budaya seperti itu yang harus kita kembangkan. Kita tidak boleh melihat orang lain itu kesusahan, kita harus saling membantu. Nah, mungkin budaya itu yang bisa kita sematkan di sekolah, bahwa daerah kita itu menganut paham seperti itu. Jangan kita biarkan kita hanya melihat anak-anak itu seakan-akan ketika ada teman yang bekerja atau orang lain hanya dilihat-lihat saja.
Jadi mungkin itu yang kita bisa sampaikan ke anak-anak, bahwa di daerah kita ini ada budaya seperti itu. Contoh yang terjadi di daerah kita ini, Dampol Selatan atau Dampol Utara. Kalau Dampol Selatan itu tanam padi sama-sama, biasa itu masih ada. Angkat rumah hari Jumat itu masih ada. Kalau di Ogotua sini itu kasih turun kapal, itu masih sama-sama. Jadi budaya itu harus tetap disampaikan kepada anak-anak. Kemudian ada permainan tradisional, ini ya, ada beberapa permainan tradisional ini yang masih coba dikembangkan. Kenapa hal ini sudah kurang saat ini, sudah tertepis? Karena sudah ditutupi oleh IT. Nah, ini justru mengajarkan mereka itu bermain individual, hanya bertatapan dengan handphone, gadget saja. Tapi ada beberapa permainan tradisional itu justru sudah hilang saat ini, sudah tidak ada. Ya, tapi itu bisa coba dikembangkan. Kalau selanjutnya, nah ini yang paling penting Bapak Ibu, budaya positif di sekolah. Jadi di sekolah kita ini sebenarnya harusnya memiliki identitas karakternya, ya. Jadi di sini budaya positif di sekolah, kita pahami dulu bahwa disiplin positif itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Jadi kita guru ini pasti punya pemahaman sendiri bagaimana karakter anak-anak kita itu yang akan kita bentuk. Kita ingin anak-anak kita itu punya, pasti ada harapan seperti itu. Saya ingin anak-anak kita itu punya karakter seperti ini. Yang utamanya yang paling ketat dan dekat ini adalah perwalian kelas. Karakter anak-anak kita di wali kelas ini itu kadang-kadang akan lebih mudah dibentuk oleh wali kelasnya. Karena yang paling dekat dengan mereka ini wali kelas. Nah, ini kebetulan di tahun ajaran baru nanti, nah, ini banyak anak-anak baru. Ini mungkin kita akan lihat perolehan kelas yang baru. Nah, ini perlu dipahami, ini cocok sekali. Selanjutnya, dalam mewujudkan budaya positif ini, para pendidik memiliki peran paling utama. Agar budaya positif baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah dapat menjadi kebiasaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Ya. Selain itu, memahami disiplin positif juga sangat diperlukan dengan harapan dapat menuntun murid untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab terhadap dirinya juga lingkungan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya anak-anak kita ini, kalau kita arahkan ke arah yang lebih positif, karakter mereka itu akan terbentuk dengan baik, bahkan akan jauh lebih kuat. Contoh sederhana mungkin yang kita lakukan kalau di dalam kelas itu, bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap kelasnya dulu. Pintunya sebelum pulang ditutup, tong sampah, itu diperhatikan semua. Itu adalah bentuk tanggung jawab secara keseluruhan. Jadi merasa memiliki bahwa kelas ini adalah milik saya yang harus saya jaga. Ini secara keseluruhan anak-anak kalau punya karakter seperti itu, saya yakin dan percaya kelasnya itu akan pasti bagus. Mulai dari dia masuk sampai dengan kembali itu, kelasnya itu akan bagus. Karena ada rasa tanggung jawab memiliki kelas itu. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, kebutuhan yang bersifat psikologis ini untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan yang tetap bertahan hidup. Jadi setiap anak itu punya keinginan untuk bertahan hidup. Punya ini. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak itu pengen disayangi dan ingin diterima keberadaannya. Semua anak-anak itu pengen seperti itu. Bahkan jangankan anak-anak, kita saja pengen punya status itu. Saya ingin disayangi oleh keluarga dan saya ingin diterima oleh keluarga atau siapa saja. Nah ini. Kemudian kebebasan. Kebebasan kebutuhan akan kemandirian, otonomi memilih, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi dalam artian seperti ini, kebebasan. Saya punya kebebasan, saya punya hak untuk memilih apa saja yang saya inginkan.
Nah itu. Jadi orang itu pengen punya hak itu, nggak pengen didikte, nggak pengen disuruh ini, itu kau harus begini, kau harus begitu. Mereka sebenarnya punya keinginan sendiri. Kemudian kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan merasa senang ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Mereka pengen juga punya hak itu. Saya ingin senang. Semua orang punya karakter itu. Anak-anak juga seperti itu. Yang terakhir, penguasaan, kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan. Anak-anak itu pengen diapresiasi, pengen dihargai. Ya bahasa lain itu pengen dipuji, diapresiasi apa kemampuannya, sampai di mana pencapaiannya. Mereka itu pengen direspon seperti itu. Anak-anak, kamu sudah menjawab bagus. Jawaban tadi itu sudah bagus sekali. Nanti kedepannya mungkin ditingkatkan lagi, atau mungkin termasuk di dalamnya pada saat kita mengalihkan tanggapan kita tidak boleh langsung menjawab jawabanmu salah, itu tidak betul. Ini mungkin dialihkan secara halus. Jawabannya tadi bagus nak, itu bagus sekali. Mungkin bisa minta tanggapan dari yang lain. Mungkin ada tanggapan yang lain lagi. Termasuk itu. Jangan sampai kita memunculkan bahasa-bahasa yang mengecewakan. Akhirnya di kemudian hari anak itu sudah tidak mau memberikan pendapatnya. Sudah, saya juga tidak ini. Karena dari awal tadi kita sudah salah dalam memberikan pengakuan atau apresiasi seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, di materi berikutnya ini ada 5 posisi kontrol di sekolah. Ada 5 posisi kontrol di sekolah, ya, yang kita lakukan. Ini menurut Diana Gosen dalam buku Restitusi mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan atau memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Bapak Ibu, 5 posisi kontrol ini terdiri dari yang pertama, itu posisi penghukum. Dan ini sering terjadi pada diri kita. Terkadang kita tidak sadar, tidak terkendali, kita sering berada di posisi ini. Kita tidak pernah mengkonfirmasi, kita tidak pernah bertanya, kita tidak pernah mencari tahu. Tiba-tiba kita langsung memvonis saja, kamu salah, kamu keliru, ini tidak benar, kau harus sesuai dengan keinginan saya. Ya, ini mungkin tanpa disadari secara keseluruhan, mungkin termasuk diri saya pernah melakukan hal ini. Lebih jelasnya Bapak Ibu, ini yang pertama, penghukum. Seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, kata-kata. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ini kata-kata yang sering dikeluarkan nih. Patuhi aturan saya, awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti kata selalu yang berada di terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara pembelajaran yang berhasil, yaitu caranya dia. Selalu merasa bahwa dengan ketegasannya itu, powernya itu, yang selalu memberikan judgement kepada anak-anak bahwa itu salah, kamu keliru, kamu tidak sesuai. Ini yang kadang-kadang karakter yang muncul pada diri kita. Ya, Bapak Ibu, karakter penghukum ini sangat memberikan dampak yang sangat tidak baik bagi anak-anak. Beberapa karakter yang mungkin bisa saja terjadi atau hilang, itu pertama anak-anak akan merasa tidak percaya diri lagi. Keberadaannya sudah tidak dihargai. Salah terus. Dan yang paling parah Bapak Ibu, jika sampai hukuman fisik itu yang terjadi. Ini mungkin perlu
ada rekan guru kita juga ini harusnya hadir dan mengetahui hal ini. Ya. Di beberapa sekolah itu sering terjadi demikian. Karena siswa sudah tidak mampu menerima berulang dan berulang, akhirnya apa yang terjadi? Fisik. Terjadi benturan fisik antara guru dengan siswa. Ini yang biasa terjadi. Karena kenapa? Posisi guru selalu berada di posisi penghukum dan merasa dirinya yang paling benar, aturannya yang paling benar. Siswa pun merasa kehilangan pengakuannya, kemudian merasa tidak dihargai lagi, akhirnya mengambil langkah-langkah yang tidak baik. Selanjutnya, posisi yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ini biasa terjadi juga Bapak Ibu. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi ada bahasa seperti ini, kata-kata yang keluar itu biasa seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau biasa seperti ini. Saya tidak percaya kamu bisa membuat saya sekecewa ini. Saya tidak menyangka kamu melakukan ini. Itu adalah kata-kata yang kadang-kadang membuat anak-anak itu merasa saya mengecewakan guru saya. Akhirnya anak-anak itu merasa bersalah. Nah ini. Ya, ini ada beberapa kalimat ini. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Jadi ini kata-kata yang membuat anak-anak itu ternyata saya ini berada pada posisi kesalahan yang sangat besar. Saya akan mengecewakan orang tua, mengecewakan guru saya. Dan saya tidak pernah melakukan ini. Apalagi ini terjadi pada anak-anak yang sama sekali selama ini tidak mungkin membuat kesalahan. Tiba-tiba berbuat kesalahan dan menemukan kalimat begini, pasti dia akan jatuh sejatuh-jatuhnya, perasaannya itu merasa sudah tidak punya harga apa-apa lagi. Nah ini yang kadang-kadang justru kita guru tidak perhatikan. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian sendiri yang buruk tentang dirinya. Jadi dia akan membuat dirinya tuh, saya ini salah betul ya, saya ini betul-betul tidak punya harga lagi. Mungkin seperti itu. Murid merasa tidak berharga, telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi ini adalah posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi sebagai teman. Nah, Bapak Ibu, pada posisi ini kita tidak akan menyakiti murid, ya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau bisa positif. Artinya posisi ini, posisi kita menganggap bahwa posisi kita itu dengan siswa itu seperti teman. Kita menganggap dia itu seperti teman bermain kita. Akhirnya tanpa disadari Bapak Ibu, anak-anak itu kadang-kadang melonjak, merasa bahwa, contoh sederhana, terlambat misalnya. Siapa yang pikir hari ini? Oh, Pak Anu. Oh, enggak apa-apa, gampang itu. Lolos kita nanti itu. Jadi menganggap bahwa gurunya itu sebagai teman. Ini sudah mulai muncul rasa tidak menghargainya. Nah ini hati-hati Bapak Ibu. Jadi posisi teman itu bisa saja positif, bisa saja negatif. Ya. Nah ini kadang-kadang kalau di kelas terjadi bahasa seperti ini. Ayolah, demi Bapak bantu dulu. Nah, kadang-kadang kalau dicandai, ayo serius dulu. Nah, jadi ini kadang-kadang anak-anak juga menganggap, oh Bapak enggak terlalu tegas juga, jadi santai anaknya. Jadi tidak ada kesungguhan yang muncul dari dirinya. Nah ini Bapak Ibu, hal negatif dari posisi teman itu bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Nah ini yang dijaga-jaga Bapak Ibu. Ketika posisi kayak berteman seperti berteman ini terjadi, dan tiba-tiba anak ini tidak mampu kita cover jika melakukan kesalahan yang kedua kalinya, anak-anak ini akan merasa kecewa. Saya pikir Bapak membela saya. Saya pikir Bapak itu di pihak saya.
Saya pikir Bapak adalah teman saya. Nah ini, jadi memposisikan diri sebagai teman di depan siswa itu juga sangat tidak baik. Selanjutnya, yang keempat, pemantau Bapak Ibu. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau itu berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi posisi pemantau ini selalu mengaitkan aturan dengan konsekuensi. Jadi selalu menjadi posisi pemantau seperti itu. Ini pada pertanyaannya Bapak Ibu, apa peraturannya? Misalnya ada siswa yang terlambat, kita sampaikan. Kamu tahu kan jam berapa kita mulai apel? Kamu tahu kan peraturannya? Nah, kemudian kalau misalnya terlambat, kamu tahu kan apa konsekuensinya? Jadi posisi ini hanya mengingatkan, reminder antara hukuman atau sanksi pelanggaran dengan sanksi dengan peraturan yang ada. Jadi sekedar mengingatkan. Nah ini seorang pemantau itu sangat mengandalkan perhitungan, catatan, istilahnya itu terlalu detail dengan aturan catatan hariannya. Misalnya guru itu selalu mencatat, menghitung ini jam berapa, jam 7.15 itu wajib apel. Dia ketat dengan aturan itu. Nah, posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Pada dasarnya posisi pemantau ini Bapak Ibu adalah posisi yang cukup baik sebenarnya dalam memantau siswa. Hanya saja kalau dibahasakan itu terlalu kaku. Pegangannya itu sangat kuat pada aturan, sanksi, aturan. Hanya seperti itu yang dijalankan. Jadi tidak tercipta sebuah interaksi antara guru dengan siswa. Hanya sekedar menjalankan aturan. Bapak Ibu, saya hukum kamu karena ini sudah konsekuensinya. Saya kasih seperti ini hukumannya karena ini sudah aturannya. Jadi terpaku pada aturan. Tidak ada interaksi yang terjadi. Bagaimana guru itu memulihkan keadaan itu. Nah Bapak Ibu, di posisi yang terakhir ini, nah ini adalah posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi di mana guru menjadi seorang pendidik yang mampu memberikan atau mengembalikan di kapasitas siswa di saat melakukan pelanggaran. Dia itu mampu merefleksi diri sehingga sadar akan kesalahannya sendiri. Coba kita lihat Bapak Ibu posisi ini. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Contoh sederhana ketika siswa terlambat. Nah ini mungkin juga perlu dipahami. Sebelum kita memberikan sanksi itu, kita juga harus evaluasi Bapak Ibu. Apakah kita juga tidak terlambat? Nah ini, ya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Contoh, ketika terlambat, misalnya dia datang terlambat, kemudian kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mampu membuat anak-anak itu mengenali sebenarnya apa penyebab dia terlambat. Dan mungkin setelah itu kita bisa memberikan pengarahan atau memberikan wejangan agar dia mampu mengatur waktunya, memanage waktunya sendiri agar dia tidak mengulangi kejadian yang sama pada esok hari. Nah ini, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau dan dengan demikian bisa menjadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Posisi manajer ini adalah posisi yang paling baik, paling di atas dan memahami posisi pemantau. Artinya dia menjalankan posisi pemantau juga, dia paham posisi pemantau, dia juga paham posisi sebagai teman. Nah, di sini
Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu, maksudnya begini, anak-anak itu kita harus berikan pemahaman bahwa pada dasarnya kesalahan ini terjadi akibat kelalaiannya sendiri, sehingga dia itu bisa memahami, flashback ke belakang, memperhatikan apa-apa saja faktor penyebab sehingga dia terlambat. Nah ini, mungkin saja tadi malam dia begadang, atau mungkin ada pekerjaan lain sehingga dia terlambat tidur. Kemudian pada pagi harinya itu lambat bangun. Nah, jadi kalau misalnya dia paham dengan hal itu, maka siswa tersebut bisa mengatur dirinya. Malam ini saya tidur jam sekian supaya saya tidak lambat bangun. Seperti itu. Termasuk mungkin juga tugas di kelas. Nah, jadi mungkin bisa diberikan pemahaman kenapa bisa terlambat tugasnya, kenapa tidak dikerjakan. Jadi tidak langsung menjudge, ini salah, ini tidak bagus. Jangan seperti itu. Nah ini kalau seorang manajer itu pertanyaannya seperti ini, apa yang kita yakini? Jadi Bapak Ibu, di dalam kelas itu sebenarnya harusnya ada kesepakatan yang dibikin. Misalnya ini untuk perwalian kelas. Di dalam kelas itu harus ada kesepakatan. Contoh kesepakatan yang pertama, dilarang membuang sampah. Mungkin seperti itu salah satunya. Itu disepakati satu kelas. Jangan ada yang membuang sampah sembarangan. Jadi orang itu merasa, oh kelas saya ini punya aturan. Mungkin dilarang coret-coret dinding. Jadi kelas itu punya kesepakatan. Misalnya di dalam kelas itu tidak boleh bicara yang kasar atau bicara yang kotor. Itu disepakati. Sehingga anak-anak itu merasa bahwa ada aturan yang mengikat saya di kelas, tidak boleh saya melakukan ini. Secara umum peraturan itu juga dituangkan sebagai peraturan sekolah. Jadi di sekolah itu kenapa dilarang ada bicara kotor? Boleh juga di dalamnya itu disampaikan dilarang ada yang bajunya di luar. Itu disepakati. Nah, jadi namanya itu kesepakatan kelas. Nah, sehingga ketika terjadi sesuatu, kita kembali ke kesepakatan kelas ini. Apa yang kau yakini kesepakatan kelas itu? Apa poin-poinnya? Contoh, ada yang membuli temannya. Di dalam kesepakatan itu jelas kita harus menghargai. Kembali ingatkan, apa kesepakatan kelasmu? Menghargai orang lain. Ya. Terus kenapa kau lakukan yang tadi? Nah, seperti itu. Jadi kita selalu mengingatkan hal itu. Makanya kenapa di kurikulum sekarang ini sangat tidak dibenarkan itu terjadi yang namanya kontak fisik. Yaitu tadi, karena anak-anak itu akan cenderung bisa jadi merasa dirinya sudah tidak diperlukan atau tidak dihargai. Ya, anak-anak itu mentalnya begitu. Nah, sebagai guru kita harus membangkitkan mental itu, semangat itu yang harus kita bangkitkan. Termasuk mungkin yang terjadi di sekolah kita ini. Ya, kalau ada siswa yang membuli temannya, memanggil nama orang tuanya, itu tolong langsung dipanggil, diberikan pemahaman. Ya, alhamdulillah untuk saat ini sudah mulai membaik. Tapi mudah-mudahan ke depannya sudah tidak ada lagi. Jadi saya minta tolong untuk seluruh wali kelas diperhatikan. Kemudian untuk di tahun ajaran akan datang, ini juga menjadi catatan agar kiranya semua wali kelas itu dapat mengetahui posisi anak tersebut di dalam lingkungan keluarga, ya, secara keseluruhan, sehingga kebijakan keputusan yang keluar itu tidak merugikan anak. Mungkin seperti itu. Jadi ini ada sedikit tambahannya, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk mengatur dirinya. Jadi kita arahkan murid, ya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Jadi Bapak Ibu, anak-anak itu
Bukan kita buat contoh sederhana ya. Ketika terjadi pertengkaran dalam sebuah kelompok, jangan kita membuat anak itu semakin mengecil di dalam kelompoknya, semakin tidak berarti di dalam kelompoknya. Tetapi kita memberikan pemahaman agar dia kembali ke kelompoknya nanti itu jauh lebih baik dari sebelumnya, lebih kuat. Ini pemahamannya yang disampaikan oleh Diana Gose tadi. Iya, Bapak Ibu, menyusun dan menjalankan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas ini dapat memudahkan murid dalam menerapkan pembiasaan-pembiasaan positif. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi memang ada baiknya kesepakatan kelas itu ditempel di kelas. Selain yang pengurus organisasi kelas, keyakinan kelas itu juga kalau bisa ke depannya itu ditempel memang di sana. Apa semua yang diyakini disepakati satu kelas, ya, disampaikan di situ, tertulis kalau bisa. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ini masuk tahap yang terakhir, yaitu segitiga restitusi menjadi alternatif solusi untuk menerapkan disiplin positif terhadap murid di sekolah. Tahapannya ini pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan akan menuntun para pendidik dalam menyelesaikan berbagai kesalahan yang diperbuat murid. Ini ada 3 Bapak Ibu. Ada langkah dan teori kontrolnya, ya. Contoh, ada siswa kita yang terlambat, tiba-tiba dia inisiatif karena mungkin gerbang tertutup, lewat pagar, melompat masuk, kemudian tidak melalui piket. Nah, Bapak Ibu, kita boleh memanggil anak tersebut. Kemudian kita melakukan tahapan restitusi yang ini. Ini namanya tahapan restitusi, ada 3 ini. Nah, ini kita bisa memanggilnya dan menanyakan kepada murid sebenarnya kenapa itu bisa terjadi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi kita tanya dulu ke siswanya, ya. Kita menstabilkan identitas dalam artian kita menanyakan dulu langkah yang diambil ini sudah benar atau tidak. Apa yang terjadi? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini akan mengarah bagaimana murid itu sendiri yang memunculkan kesalahannya. Maaf Pak, saya terlambat. Saya tadi lompat pagar. Jangan kita langsung, kamu salah, kamu keliru, kamu tidak, jangan. Panggil dulu, kita berikan pemahaman apa yang terjadi. Akhirnya dia bisa menceritakan sendiri. Saya tadi terlambat Bu. Kenapa terlambat? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Tadi malam saya begadang, tadi malam saya begini sehingga saya lambat tidur. Kemudian mulai ditanyakan, kira-kira apa langkahmu atau apa solusi yang bisa kau berikan untuk menangani masalah ini? Kita kembalikan pertanyaan itu kepada dia agar dia mencari solusi sendiri. Kira-kira apa yang akan kau lakukan supaya hal ini tidak terjadi lagi? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin akan muncul di kepalanya, iya, saya mungkin nanti malam Pak tidak begadang. Jadi dia akan menemukan sendiri. Kemudian yang terakhir, kembali ke keyakinan kelas, Karena sekolah dan kelas itu pasti sudah punya keyakinan. Kan sudah disepakati, Bapak Ibu, keyakinan itu kan ada di situ tuh. Yang biasa kita sering gaungkan di dalam apel. Apel pagi jam 7.15. Itu sudah disepakati. Nah, sama seperti itu. Kita sudah meyakini semuanya, Bapak Ibu guru, kita semua komponen sekolah, itu sudah tahu bahwa apel itu jam 7.15. Itu adalah yang kita yakini. Itu yang sudah kita percayai bahwa 7.15 itu sudah apel. Anak-anak juga sudah percaya itu. Jadi kita ingatkan kembali apa yang kau yakini dengan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Jam 7 kita sudah apel Bu. Terus kenapa kamu datang jam begini? Itu jadi mulai digali di situ. Jadi kita tidak boleh langsung menjudge, menyalahkan bahwa itu adalah langkah yang salah.
Tapi kita melakukan restitusi Bapak Ibu, tujuannya sebenarnya apa? Tujuan utama dari 3 rangkaian ini itu adalah bagaimana siswa itu tidak merasa sepenuhnya jatuh dalam kesalahan. Nah ini, kadang-kadang kan anak-anak itu kalau sudah dijudge salah, sudah. Akhirnya kadang-kadang karakter yang lainnya bisa muncul, memberontak. Ini kadang-kadang ujungnya nanti bisa jadi bolos, karena sudah merasa tidak istilahnya keberadaannya itu sudah tidak diperhatikan atau sudah tidak dihargai. Karena kita merestitusinya mungkin keliru. Kamu terlambat. Ya, mungkin ini evaluasi bagi kita semua, termasuk saya pribadi. Ya Bapak Ibu, bukan untuk istilahnya Bapak Ibu, ini adalah beberapa materi yang saya dapatkan dari pendidikan guru bergerak yang mungkin perlu kita resapi sama-sama dan pahami sama-sama, bahwa ada beberapa tahapan-tahapan dalam langkah-langkah restitusi agar kedepannya kita ini tidak terjebak dalam kesalahan merestitusi anak-anak. Jadi Bapak Ibu, ini mungkin bukan pukulan untuk perseorangan, tapi pukulan bagi kita semua sebagai kalangan pendidik, utamanya sebagai saya pimpinan di sekolah ini, sebagai guru kita semua, supaya kedepannya itu kita jauh lebih hati-hati untuk mengambil tindakan dan langkah. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilahkan terkait dengan materi yang saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu. Jadi di sini ada posisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman. Ini posisi teman juga. Jadi ini punya 2 sisi Bapak Ibu. Kalau kita tidak bisa mengidentifikasi, mengenalinya dengan baik, kita juga bisa membuat di posisi yang negatif ataupun di posisi yang positif Bapak Ibu. Kemudian posisi pemantau, ini posisi yang betul-betul menegakkan aturan, ya. Bagaimana aturannya, bagaimana sanksinya, konsekuensinya, ini sudah diatur. Dan yang terakhir ini sebagai posisi manajer. Nah, posisi manajer ini sebenarnya adalah posisi yang sangat baik Bapak Ibu untuk melakukan restitusi atau posisi kontrol yang sangat baik. Ya silakan Bapak Ibu, jika mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan restitusi atau mungkin posisi kontrol yang tadi, silakan. Silakan. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pak, saya mau lihat slide mengenai guru yang berperan sebagai manajer. Ya, ketawa ini kita ini serius. Sebenarnya saya setuju di beberapa hal mengenai guru mungkin tidak sebaiknya menghukum atau bersikap sebagai teman kepada siswa, tapi juga agak tidak sepenuhnya setuju kalau guru berada di posisi sebagai manajer. Bagaimanapun juga menurut saya guru maupun lingkungan sekolah tidak bisa disamakan dengan lingkungan perkantoran sebagai manajer ataupun sebagainya, ada bawahan pegawai dan seterusnya. Karena menurut saya sekolah itu adalah lingkungan pendidikan yang punya saling bergantung, saling berkebutuhan antar siswa dan guru, dan begitu pun kepada
atasan ataupun kepala sekolah. Nah, di posisi sebagai manajer sendiri, di situ murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Menurut saya, murid, misalnya kita sebagai guru SMP sendiri, murid belum sepenuhnya mengerti apa sebenarnya kebutuhan dirinya dan apa sebetulnya kebutuhan orang lain yang dimaksud itu. Kebutuhan-kebutuhan yang mungkin dirinya pun ketahui adalah kebutuhan-kebutuhan dasar, belum mengarah ke kebutuhan kedepannya. Sedangkan kita posisi sebagai guru sebaiknya bisa memberitahu kebutuhan, persiapan kebutuhan yang dibutuhkan pada masa sekarang, masa SMP misalnya, untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Karena itu mungkin guru itu bisa bahkan lebih dari posisi manajer itu sendiri, karena kita bukan hanya untuk mengajak siswa untuk menganalisis kebutuhan dirinya ataupun kebutuhan orang lain, tapi juga memberikan pencerahan, memberikan proyeksi ke depannya mengenai apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siswa di saat-saat ini, saat SMP, di masa SMP ini, untuk persiapan kebutuhan di masa kedepannya. Seperti itu. Jadi kemudian apakah mungkin kalau posisi manajer, kemudian posisi sebagai penghukum, biar bagaimanapun juga menurut saya ada hal-hal penting di balik itu, Pak. Menurut saya, apakah itu juga sebenarnya bisa dilakukan itu posisi sebagai penghukum atau posisi sebagai apa? Karena biar bagaimana sebagai guru, Pak, akan ada kata-kata selip yang akan membuat rasa kecewa di hati siswa misalnya, dan bukan berarti kita bermaksud untuk menjadi siapa tadi itu yang pengecewa, yang memberikan rasa kecewa pada siswa. Iya, seperti itu, Pak. Apakah mungkin saja kita bisa saja menjadi seorang penghukum, pemberi kecewa yang menyakiti hati siswa, tapi di sisi lain kita juga sebagai manajer. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kepada Ibu Lulu yang sudah memberikan tanggapannya terkait dengan materi posisi 5 kontrol ini. Ya, sangat betul sekali. Jadi dari pemaparan 5 karakter ini, sebenarnya 5 posisi kontrol ini 5 posisi yang sering terjadi sama guru. Sering terjadi sama guru. Hanya saja kenapa dibuat seterang ini atau diperjelas seperti ini, agar guru itu mengetahui sebenarnya saya ini berada di posisi sebagai apa nih. Kan agak jelas memang itu bahwa ketika guru menghukum itu memang posisi penghukumnya jelas sekali, sangat kelihatan. Ada sifat memaksa di situ. Bagaimana anak-anak harus mengikuti aturannya, ditegaskan dengan aturan-aturan yang diberikan, harus begini, kamu salah. Pokoknya doktrinnya itu sangat berat gitu kepada anak. Nah, kenapa kita diberikan pemahaman terkait dengan posisi 5 kontrol ini? Agar kita guru ini cenderung lebih memahami posisi kita, di mana seharusnya kita itu bisa melakukan salah satu dari posisinya atau bahkan kedua-duanya. Termasuk mungkin yang tadi antara posisi pemantau dengan posisi manajer, itu bisa saja beda-beda tipis yang kita lakukan. Karena kita berdalih untuk menegakkan aturan. Kadang-kadang memang guru begitu. Jadi Bapak Ibu, memang saya sangat memahami apa yang Ibu rasakan, karena dinamika dari semua siswa ini beragam. Karakter yang dibawa siswa ini ketika masuk ke lingkungan sekolah ini beragam. Nah, terkadang guru itu biasa kalau sampai terjadi yang namanya lost control, tidak memahami kontrol ini, kadang-kadang bisa berada di posisi yang pertama tadi, mengambil tindakan yang reflektif, akhirnya terjadi penghukuman. Nah, ini nih yang kadang-kadang kita hindari. Kenapa kita harus memahami hal ini juga Bapak Ibu? Kita pahami bersama bahwa di daerah kita ini punya ragam suku yang berbeda. Pendidikan yang terjadi di lingkungan rumahnya atau di lingkungan keluarga
itu juga identik dengan budaya yang dibawa oleh mereka. Nah, terkadang kalau sampai di sekolah, yang mungkin saja siswa menurut tanggapannya itu baik, tapi bagi kita itu tidak baik. Padahal itulah yang mereka bawa dari rumah. Ada sebuah kebiasaan yang tercipta di sana. Makanya ini kita guru ini memang harus siap dengan tantangan seperti ini. Jadi betul yang disampaikan sama Ibu Lulu tadi, guru itu bisa saja memiliki 5 karakter ini. 5 posisi kontrol ini bisa saja ada pada dirinya. Hanya saja kenapa kita gambarkan bahwa di posisi manajer itulah di mana guru bisa membangun interaksi yang positif sehingga anak-anak itu tidak merasa tidak dihargai. Jadi keberadaannya itu betul-betul kita hargai. Kita mengembalikan posisi mereka itu supaya jauh lebih berpikir positif dan memaknai kesalahan yang dia perbuatnya itu. Ketika dia terlambat itu, dia paham bahwa itu adalah sebuah hal yang sangat keliru atau sebuah pelanggaran yang seharusnya tidak dilakukan. Dan dia memahami itu dan merefleksi diri supaya ke depannya tidak melakukan itu. Dengan melalui kontrol yang kelima ini, kita guru itu bisa merasa lebih dekat dengan siswa dan kita juga menghargai keberadaan siswa. Nah, begitu. Jadi 5 posisi kontrol ini memang sebenarnya ada sama kita Bapak Ibu. Hanya saja dari kelimanya ini posisi manajer itulah yang lebih mengantarkan kita jauh lebih interaktif dan menghasilkan hal yang positif antara guru dengan siswa. Karena kalau kita di posisi penghukum Bapak Ibu, yang tercipta itu adalah dendam nantinya. Dan itu akan berkelanjutan. Hari ini kita menghukum fisik, itu akan membekas pada dirinya. Apalagi kalau kita melakukannya di tengah-tengah teman-temannya. Saya yakin dan percaya kejadian itu akan terukir dan membekas di dalam pikirannya. Nah, inilah yang kita hindari. Jangan sampai perasaan itu ada dan tertinggal di dalam benaknya. Nah, dari 5 kontrol yang ada ini, posisi manajer itulah yang menepis persoalan itu sehingga anak-anak itu tidak akan memunculkan rasa dendam, sakit hati. Justru dia merasa dihargai. Oh, ternyata guru saya itu sebenarnya memang sayang sama saya. Dia menuntun saya supaya saya tidak melakukan pelanggaran ini lagi. Oh, guru saya mengingatkan saya bahwa penyebab saya terlambat ini karena tadi malam saya melakukan ini. Berarti guru perhatian sama saya. Jadi itu yang diharapkan sama siswa. Siswa membutuhkan kasih sayang itu, perhatian itu. Jadi ketika kita berbicara yang lembut, halus, mengajak pada hal-hal yang positif, anak-anak itu merasa dihargai keberadaannya. Oh, ternyata guru itu sayang sama saya. Oh, ternyata guru itu perhatian sama saya. Dia mengingatkan saya akan masalah yang saya lakukan ini. Dan dia tidak menjadikan saya sebagai orang yang bersalah atau orang yang paling bersalah di antara teman-teman saya. Justru dia memulihkan keadaan itu. Nah, begitu Bapak Ibu. Ya. Kenapa manajer yang terakhir? Karena dari tahapannya mulai penghukum, membuat rasa bersalah teman sampai pemantau dan manajer itu adalah tahapan di mana guru itu melakukan refleksi sampai ke tahap yang namanya manajer ini. Manajer ini kita yang kita mengetahui kebutuhan siswa, kita mengetahui apa yang harusnya diberikan kepada siswa, apa yang siswa butuhkan. Ya. Jadi di posisi seperti manajer sepak bola, ya mereka memahami kebutuhan pemainnya sama seperti kita guru di sekolah. Kita memahami anak-anak kita, karakternya ini bagaimana, dia ini di rumah bagaimana. Makanya Bapak Ibu saya sampaikan di awal, kenapa guru itu penting mengetahui latar belakang siswa. Karena di balik pemahaman kita tentang latar belakang siswa itu ada keputusan kebijakan yang jauh lebih baik, jauh lebih dalam kita pikirkan sebelum kita putuskan. Sehingga
hal tersebut bisa berdampak positif pada anak, seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, semua tahapan ini bukan berarti hanya satu yang kita punya, tidak. Ini saya yakin dan percaya kita miliki barang. Hanya saja di antara kelima ini ada hal yang harus kita lebih tebalkan, yang mana yang harus kita lakukan di sekolah. Pelan-pelan kita bergeser Bapak Ibu ke posisi yang manajer ini, supaya anak-anak kita itu akan jauh lebih baik, lebih terarah, tertuntun lebih baik. Nah, sehingga kesalahan-kesalahan ini pelan-pelan kita tepis dan dia memahami itu, bahwa itu adalah sebuah pelanggaran dan tidak boleh dilakukan. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu Lulu yang sudah menyampaikan pendapatnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama ini menjadi refleksi bagi kita semua, dan kedepannya kita jauh lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Pak Efri selaku wali kelas di kelas 8A. Pada hari ini anak-anak sekalian, Bapak ingin mengajak kalian semua untuk membuat kesepakatan kelas. Jadi kita harus sepakat. Kita akan membuat sebuah komitmen bersama. Kita akan membuat aturan-aturan di kelas kita, dan kita yang akan menjalankannya sendiri. Ya. Nah, melalui sticky note ini nanti kalian akan menuliskan apa-apa saja keinginan kalian. Dan nanti kalian akan tulis di sini, kalian akan tempelkan di papan tulis. Ya, kalian akan tempelkan di papan tulis apa keinginan kalian, apa harapan kalian di dalam kelas ini. Ya. Seperti yang disampaikan Pak Efri sebelumnya tadi. Nah, jadi kalian harus membuat sesuatu atau membuat impian-impian yang utamanya aturan itu hanya berlaku di kelas ini saja. Ya. Nah, nanti kesepakatan kelas ini poin-poin besarnya akan naik ke kesepakatan sekolah. Nah, oleh itu di kesepakatan kelas ini mungkin nanti saya akan dipandu oleh Pak Efri, bersama Pak Efri memandu pembentukan kesepakatan kelas ini. Jadi mungkin itu saja dari Bapak sebagai pengantar. Selanjutnya saya serahkan sama Pak Efri untuk siapa tahu ada tambahan. Silakan Pak. Jadi untuk kesepakatan kelas ini, Pak Guru minta kalian itu suka kelas yang bagaimana? Ya? Kalian itu maunya kelas yang seperti apa? Kelas yang bersihkan, orang ramah-ramah, orang ramah-ramah. Ya? Kalian suka kelas yang seperti apa? Atau kalian saya mau Pak, kalau orang tua saya itu apa digala-gala? Nah, kalian mau itu jangan saling kemudian kesepakatan itu yang kalian tulis kemudian akan jadi aturan dalam kelas nanti. Nanti akan ditulis dalam kertas ini. Ya. Dalam kertas ini nanti akan ditulis impian apa yang seperti apa yang ingin kalian ciptakan di kelas ini. Ingin seperti itu. Baik Pak, mungkin kita langsung saja. Jadi ini ada satu orang, nanti ditempel di sana ya. Nah, bisa ditulisnya mungkin lebih Pak Efri ya. Ya, kalau misalnya ada keinginannya lebih, saya ingin kelas saya begini, saya ingin teman-teman saya ini begini sama saya. Ya, silakan mulai ditulis. Kemudian ke depan tempelkan di papan tulis. Ya, sini. Silakan tempelkan di papan tulis ini apa keinginan kalian. Yang sudah selesai menulis boleh ditempel di depan. Tidak perlu menulis nama ya. Tidak usah menulis nama. Jangan menulis nama. Silakan. Apa kasih waktu 1 menit?
Yang sudah menulis boleh ditempelkan. Silakan. Silakan tulis apa yang ingin kalian sampaikan. Yang jelas itu terkait dengan kelas ini, kesepakatan yang ada di kelas ini. Nanti kalau sudah selesai teksnya semua, baru kita bacakan satu-satu ya. Kita uraikan di sini apa yang sudah disepakati. Kita akan bulatkan, kita akan simpulkan apa yang kalian sepakati di sini. Oke. Sudah? Ya. Boleh ditempelkan di depan. Sudah? Ya, ayo Pak, silakan tempel Pak. Belum. Ternyata keinginannya banyak ya. Bagus. Saya ingin tidak ada penggangguan selama pembelajaran berlangsung. Ya, mungkin ini kalau disingkatkan mungkin jangan mengganggu. Satu belajar. Saya ingin petugas piket kelas datang lebih cepat agar kelas bersih sebelum akhir pagi. Ya. Piket jangan terlambat. Ya. Berikutnya, saya ingin kelas saya bersih. Nah, berarti ini masuk di piket ini Pak. Oh, bukan, beda ya. Beda ya. Nah, kelas bersih, menjaga kebersihan. Saya mau kelas ini bersih. Nah, ini ada 2 orang Pak. Saya ingin kelas ini bersih. 3. Saya ingin kelas yang bersih. 4 orang. Saya suka kelas bersih. Nah ini. Saya ingin kelas yang tidak buang sampah sembarangan, bersih. Tidak mengejek-ngejek nama orang tua. Nih. Ya, ya, tidak membuli atau menghina nama orang tua ya. Ya ini tidak saling membuli, sama ya, keinginannya sama. Yang jelas membuli, menghina orang tua itu sama. Saya ingin kelas saya bersih,
bersih dan tidak boleh saling mengejek-ejek nama orang tua. Nah, ini adalah sering. Sudah dua sama ya. Tidak mengejek nama orang tua, tidak saling membuli dengan teman, menjaga kebersihan kelas, dan tidak berbicara kotor. Ini tambahannya Pak. Tidak berbicara kotor. Jangan memang ada yang melakukan itu. Saya ingin kelas bersih. Kelas yang tidak membuli secara fisik. Ini membuli. Tidak membuli. Membuli ya. Kelas yang bersih, rapi dan tidak kotor. Jangan buang sampah sembarangan. Ya, ini ada beberapa ini. Kuat sekali. Dilarang membuang sampah sembarangan. Ingin menjadikan kelas yang estetik, bersih dan rapi. Nah, estetik ini Pak. Kalau begitu, sampah tidak boleh di sini. Jadi estetik itu indah. Apakah kelasmu ini sudah indah? Nah, coba pikirkan. Kira-kira kalau mau indah bagaimana? Ini pikirkan. Saya suka kalimat estetik ini. Tapi kira-kira bagaimana mewujudkannya? Boleh nanti tanya sama wali kelasnya. Pak, saya mau bikin ini. Nanti wali kelas bantu. Saya ingin agar di kelas tidak saling membuli. Saya juga ingin petugas harian harus menjaga kebersihan kelas. Ada sudah ya? Ini estetik ini yang saya garis bawahi. Kira-kira kalau lemari itu estetik nggak di situ? Itu di sana. Kemudian ini ada papan-papan ini estetik nggak? Pikirkan itu. Saya ingin orang di kelas saya tidak mengejek, merendahkan orang lain. Ada. Saya ingin teman-teman di kelas saya baik dan ramah, saling menghargai. Saling menghargai. Yang terakhir, saya ingin kelas ini selalu bersih. Ternyata bersih ini banyak ya. Baik anak-anak, boleh jadi tunggu. Kesepakatan kelas kita sudah ada. Ini baik ya. Jangan mengganggu, piket yang terlambat, menjaga kebersihan kelas, tidak membuli orang tua untuk fisik, tidak berbicara kotor, menjaga keindahan kelas atau membuat ya estetik, saling menghargai. Ya, baik. Selanjutnya, ya, nanti kita akan bahas setelah sesi yang ini ya. Ada lagi bahasanya. Mungkin untuk keyakinan kesepakatan kelas ini sudah terbentuk, sudah ada. Terima kasih kepada Pak Hendri. Untuk sesi kesepakatan ini saya tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.